Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3B. Nah, pada praktikum kali ini kami akan menjelaskan mengenai studi absorpsi perkutan. Absorpsi perkutan itu adalah absorpsi obat ke dalam stratum korneum atau lapisan tanduk dan berlanjut menembus ke lapisan selanjutnya dan akhirnya obat akan masuk ke dalam sirkulasi darah. Tahap penentuan kecepatan absorpsi perkutan ini melalui kulit yang utuh adalah difusi atau penetrasi melintasi stratum korneum. Absorpsi obat perkutan ini dipengaruhi oleh sifat fisikokimia obat dan pembawa, serta keadaan kulit pada pemakaian obat secara topikal. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan cara kerja dari praktikum kali ini, yaitu mengenai studi absorpsi perkutan obat secara in vitro. Langkah pertama diawali dengan membuat kurva baku asam salisilat. Itu dibuat 5 konsentrasi kurva baku larutan asam salisilat, lalu di scanning panjang gelombang optimum pada spektrofotometer UV vis. Kemudian dibaca absorbansi masing-masing seri konsentrasi pada panjang gelombang maksimum yang diperoleh dan dibuat persamaan regresi linier antara konsentrasi dengan absorbansi atau syarat nilai R-nya itu minimal 0,990. Selanjutnya dilakukan preparasi membran tikus. Pertama, cukur daerah punggung tikus yang telah dikorbankan dengan pisau cukur. Lalu gunting atau ambil kulit bagian punggung yang telah dicukur dengan diameter minimal 3 cm dan letakkan kulit yang telah dipisahkan ke dalam cawan Petri berisi larutan NaCl fisiologis hingga kulit dapat terendam dengan baik. Selanjutnya, siapkan larutan aseptor buffer fosfat pH 6,8, lalu kalibrasi alat French diffusion cell dan masukkan larutan aseptor hingga permukaan rata, ukur volume yang dibutuhkan, dan masukkan spin bar ke dalam alat, lalu keringkan membran dengan kertas haring dan sesuaikan diameter membran yang dipakai dengan permukaan atau lingkaran dalam alat French diffusion cell. Lalu gunting jika perlu. Kemudian oleskan secara merata 500 mg atau 5 ml sediaan pada membran dan letakkan membran pada daerah antara aseptor dan donor. Kencangkan bagian atas alat, lalu periksa apakah terjadi kebocoran dan pastikan bahwa larutan aseptor menyentuh membran bagian dalam. Kemudian tambahkan 5 ml dapat fosfat pH 6,8 pada kompartemen donor dan pastikan jangan sampai kering. Lakukan sampling sebanyak 2 ml pada menit ke-15, 30, 45, dan 60 serta jam ke-21, 22, 23, dan 24 atau jam ke-72, 73, 74, dan 75. Lalu kembalikan larutan aseptor sebanyak 2 ml untuk menjaga kondisi sink. Kemudian baca absorbansi larutan sampling pada panjang gelombang maksimum kurva baku dan hitung kadar pada masing-masing waktu sampling dan lakukan analisis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang data hasil pengamatan pada praktikum absorpsi perkutan kali ini. Yang pertama, dilakukan perhitungan kurva baku asam salisilat dan dilakukan pencarian persamaan regresi linearnya di dalam Microsoft Excel sehingga diperoleh persamaan regresi linearnya. Yang kedua, dilakukan pengukuran absorbansi dengan komposisi menit dan absorbansi, lalu diperoleh persamaan regresi linearnya dan dihitung kadar sampel tiap menitnya. Setelah menghitung kadar sampel tiap menit, dilakukan perhitungan rata-rata sampel, yaitu diperoleh hasil sebesar 37,889 ppm dan persen recovery sebesar 37,889%. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dalam praktikum biovar ini mengenai materi absorpsi perkutan. Suatu obat untuk mencapai suatu tempat kerja dalam suatu jaringan tubuh harus melewati berbagai membran plasma sel. Mekanisme kerja obat yang diberikan secara subkutan harus dapat berpenetrasi menembus lapisan kulit. Kulit menjadi rintangan efektif terhadap obat atau zat ekstrinsik yang berpenetrasi secara subkutan. Obat yang diberikan secara subkutan akan berdifusi menembus kulit hingga ke bagian lebih dalam dari kulit atau dermis dan akhirnya masuk ke dalam peredaran darah. Absorpsi perkutan bergantung pada mekanisme difusi pasif yang artinya proses difusi yang terjadi tidak memerlukan energi, melainkan bergantung pada konsentrasi awal zat saat akan berdifusi.
Absorpsi obat secara subkutan dilakukan untuk menimbulkan efek obat yang lebih cepat dibandingkan dengan absorpsi obat melalui rute oral. Absorpsi melalui rute perkutan akan terhindar dari first pass effect yang terjadi jika obat dikonsumsi secara oral. Dalam praktikum ini, kami menggunakan alat yang bernama Franz Diffusion Cell yang terdiri dari dua kompartemen, yaitu kompartemen atas dan bawah yang dipisahkan oleh membran. Kompartemen atas atau yang biasa disebut dengan larutan donor berisi produk atau obat yang akan dianalisis, sedangkan kompartemen bawah atau yang biasa disebut dengan larutan akseptor berisi larutan dapar dan larutan yang akan digunakan untuk analisis secara berkala atau sampling. Alat Franz Diffusion Cell yang telah berisi larutan dapar 6,8 kemudian dipasang di atas magnetic stirrer dengan suhu 30 derajat Celcius kecepatan 250 rpm. Temperatur sebesar 30 derajat Celcius dipilih karena sesuai dengan suhu tubuh manusia, dan selama percobaan ini praktikum perlu mengambil larutan dapar pada kompartemen bawah sebanyak 2 ml per 15 menit dan menggantinya dengan larutan dapar baru setiap rentang waktunya. Hal ini digunakan untuk mempertahankan kondisi sink. Kondisi sink penting untuk dipertahankan saat melakukan sampling karena kompartemen akseptor harus terus-menerus diberikan pelarut yang baru yang berupa dapar fosfat dan menghapus atau mengambil obat yang telah menyebar ke dalam kompartemen akseptor. Kondisi sink ini memungkinkan obat di dalam larutan kompartemen akseptor untuk terus terlarut atau terabsorpsi. Baik kompartemen atas maupun bawah diisi dengan larutan dapar fosfat 6,8 dan di antara dua kompartemen tersebut diletakkan membran kulit yang telah disiapkan dan dipastikan larutan dapar fosfat pada kompartemen bawah terisi secara maksimal hingga mengenai bagian bawah membran. Kompartemen atas yang juga diisi larutan dapar berfungsi menjaga kestabilan pH, stabilitas tubuh atau fisiologis membran uji, serta mendorong sampel obat untuk menembus membran kulit. Fungsi NaCl fisiologis dalam praktikum ini untuk menjaga tekanan osmotik membran sehingga tidak rusak karena lingkungan. Sedangkan fungsi dapar itu sendiri adalah menjaga kestabilan pH sediaan. Alasan digunakannya kulit tikus pada praktikum ini adalah karena kulit tikus lebih mudah didapatkan dibandingkan kulit manusia, dan kulit tikus memiliki permeabilitas yang mirip dengan kulit manusia. Dan dapat dilihat dari hasil pengamatan bahwa grafik kurva yang didapatkan mengalami kenaikan secara terus-menerus seiring bertambahnya waktu dalam pengamatan ini. Hal ini sesuai dengan teori dari literatur yang mengatakan bahwa nilai kadar akan semakin tinggi seiring bertambahnya waktu untuk zat berdifusi, dan hal itu berbanding lurus dengan nilai absorbansi yang juga semakin besar. Nah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum mengenai studi absorpsi obat melalui rute perkutan yang dilakukan secara in vitro pada minggu ini, di mana untuk bahan obat yang kita gunakan itu berupa salep dengan zat aktif berupa asam salisilat. Nah, kesimpulannya jadi proses absorpsi perkutan itu terjadi di mana obat akan berpenetrasi masuk ke dalam kulit. Kemudian barulah akan masuk ke dalam saluran sistemik pada tubuh, di mana dalam hal ini itu secara topikal, sehingga akan memberikan efek lokal juga. Nah, jalurnya itu nanti akan melalui stratum corneum, yang kemudian akan mengalami proses difusi. Nah, difusinya ini adalah difusi pasif. Kemudian, dalam proses absorpsi obat melalui rute perkutan ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap kecepatan penetrasi obat ke dalam kulit yang meliputi beberapa hal, di antaranya koefisien partisi, konsentrasi obat, kemudian pH tempat absorpsi, serta pKa dari bahan obat, dan yang terakhir adalah variasi biologis kulit. Jadi, setiap individu itu memiliki variasi jenis kulit yang berbeda, sehingga dalam prosesnya itu tidak dapat disamaratakan dan harus dilakukan pengujian tersendiri terhadap masing-masing individu. Kemudian yang selanjutnya, terdapat 3 jalan masuk utama melalui daerah kantong rambut, melalui kelenjar keringat, ataupun melalui jaringan keringat atau stratum corneum yang terletak di antara kelenjar keringat dan kantong rambut.
Dan kesimpulan yang terakhir, di mana profil penetrasi keempat data sampel yang didapatkan menunjukkan bahwa dengan bertambahnya waktu, maka jumlah asam salisilat yang tertransport pada salep dalam membran persatuan luas juga akan semakin meningkat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 kloter B pada praktikum kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.